Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita, pembelajaran 3 dan 4 di subtema 3 pada tema terakhir, yaitu tema 2H. Anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita belajar, Bapak Guru ingin mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita selalu diberikan keselahatan dan semangat di dalam mengikuti seluruh proses pembelajaran kita. Amin. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, anak-anakku sekalian, selamat pagi. Apakah semuanya masih puasa? Ya, tentunya ya, tentu. Anak-anakku, anak yang soleh dan soleha, pasti masih tetap semangat puasa dan tetap semangat untuk mengikuti proses pembelajaran, walaupun harus belajar dari rumah. Ya, seperti biasa, anak-anakku sudah mandi belum? Ya, sudah ya. Yang belum mandi, jangan dulu diikuti pembelajarannya. Videonya di stop dulu, mandi dulu, kemudian biar segar ya. Mandi dulu, kemudian beres-beres biar segar. Dan kegiatan sehari-hari seperti merjaah, melanjutkan hafalan, sholat duha, ya, tetap dilakukan. Dan jangan lupa harus selalu membantu ayah dan ibu di rumah. Oke, anak-anak sekalian, hari ini seperti kemarin kita masih tetap akan belajar dua pembelajaran. Pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran 3 dan 4, masih di subtema 3. Oke, sudah siap semua belajar? Mari kita lihat pelajaran kita hari ini ya. Nah, ini dia. Kita di pembelajaran 3. Untuk pembelajaran 3 ini kita lihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah membaca, menulis, dan menumbuhkan penggunaan tanda titik. Ya, ingat, kalimat informasi harus menggunakan tanda titik. Dan sebentar akan ada yang baru lagi, ya, mungkin nama jalan, nama singkatan orang, ya, atau singkatan. Biasanya kan yang diambil itu nama jalan itu adalah nama orang. Ya, misalnya disingkat, ya mungkin digunakan tanda titik. Kita lihat sebentar materinya bagaimana ya. Kemudian yang kedua, masih tentang mengkonversi waktu, satuan waktu yang dikonversi. Kemarin itu kita mengkonversi dari satuan waktu minggu ke hari. Ya, kita lihat apakah masih lanjutannya ini, masih pengulangannya atau bagaimana. Nanti kita lihat materinya ya. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi, bahan alami serta cara menggunakan bahan alami tersebut. Ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita hari ini di pembelajaran 4. Pembelajaran 3 ya. Nanti dilanjutkan dengan pembelajaran 4. Oke, kita lihat materinya sekarang. Nah, ini pembelajaran 3. Kita akan membaca dulu. Jadi di bukunya di halaman 62 ada teks. Silahkan dibaca dengan lafal dan intonasi yang tepat. 64. Tentang apakah itu? Silahkan dibaca sendiri ya. Dan ini sudah ada ciri-cirinya. Ini Jalan Muhammad Yunus. Ingat, ada JEL, kemudian titik M, titik, dan Yunus. Ingat, ini singkatan. Saya sampaikan tadi di tujuan pembelajaran bahwa bisa saja hari ini kita akan belajar tentang bagaimana menggunakan tanda titik ketika ada nama jalan atau nama orang yang disingkat. Oke. Nah, ini dia.
Eh, Anak-anakku sekalian, coba diperhatikan dulu, saya bacakan ya. Amati kembali teks tentang Tony. Apakah kamu melihat tanda titik? Ya, tadi sudah dibaca semua kan? Sudah dibaca tadi teksnya. Apakah ada tanda titik? Ya, coba lingkari tanda titik dalam bacaan tersebut. Ya, mau di tengah-tengah, mau di akhir kalimat, silakan dilingkari ya supaya lebih paham lagi. Nah, ini kan kita sudah pernah belajar tentang penggunaan tanda titik di akhir kalimat. Nah, sekarang kita akan melihat bahwa ternyata bukan cuma di akhir kalimat, tetapi kita juga bisa menggunakan tanda titik pada singkatan nama jalan. Misalnya ini, Tony melewati jalan M Yunus. M titik baru Yunus. Ini menunjukkan bahwa M ini adalah singkatan. Ya. Begitupun dengan ini Ahmad Yani. A-nya juga adalah singkatan. Berarti A titik Yani. Ya. Adalah nama satu nama pahlawan di Indonesia. Nah, coba buat 3 contoh kalimat lainnya. Nah, gunakan tanda titik yang tepat dalam kalimatmu. Jadi anak-anakku yang mau berlatih biar lebih bagus lagi, silahkan berlatih ya. Tapi ini belum tugas ya. Oke, sekarang kita akan berkreasi. Nah, ini sama dengan kasusnya yang kemarin di pembelajaran 1, bahwa di situ ada prakarya. Lagi-lagi bahwa kondisi kita sekarang tidak memungkinkan kita untuk melakukan prakarya, karena kalau kita membuat prakarya, otomatis kita akan memanfaatkan bahan-bahan yang seperti digambar, dan itu tentunya biasanya dicari di luar. Kecuali kalau kebetulan di rumahnya anakku ada kulit jagung dan biji-bijian jagung yang sudah kering, ya silahkan dibuat. Tapi lagi-lagi bahwa ini bukanlah penugasan dari Bapak Guru, ya. Yang sampai ada yang keluar berkeliaran di jalan ke sana kemari mencari bahan dan alam, kemudian karena katanya disuruh Bapak Guru membuat tugas prakarya, ya. Tidak ya. Jadi nanti insya Allah kalau COVID-nya sudah pergi jauh, nanti kita akan kembali membuat prakarya lagi, ya. Oke, kita lanjutkan saja. Ini masih sambungannya yang tadi. Silahkan dibaca yang mau praktekkan, yang mau saja. Oke, oke, 6. Kemudian mengamati. Nah, ini mengamati. Di sini ada lagu tentang nama-nama hari, ya. Bapak Guru kurang percaya diri kalau untuk menyanyi. Kalau di kelas percaya diri sih, tapi di sini nanti disaksikan sama orang tua dari anak-anakku. Jadi Bapak Guru diwakili saja untuk menyanyi hari ini, ya. Jadi saya sudah siapkan videonya di sini, lagu nama-nama hari. Kita dengarkan dulu ya. Dengarkan lagunya nama-nama hari. Anggap aja Bapak Guru yang menyanyi. Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu nama-nama hari. Rajin belajar, lekas pintar, anak yang pemalas tidak naik kelas. Oke, lagunya saya stop saja ya. Anggap saja sudah selesai. Nah, kita lanjutkan pelajaran. Di dalam lagu ini ternyata dia menyanyi tentang nama-nama hari. Nama hari itu ada berapa? Iya, ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Senin sampai Minggu. Dan ingat, di pelajaran kemarin kita sudah belajar bahwa 7 hari itu sama dengan 1 minggu. Atau 1 minggu itu di dalamnya ada 7 hari. Berarti kalau 2 minggu, ya 7 tambah 7 sama dengan 14 hari. Nah,
Oke, saya kira sudah jelas sekali ya. Kita lanjutkan saja. Oh, berarti sudah selesai. Kita sudah masuk latihan sekarang. Nah, ini di latihan pertama ini ada gambar denah, peta, ya, denah perumahan. Tuliskan alamat setiap tempat pada gambar denah di atas. Ini contohnya. Rumah Nina terletak di Jalan M. Mutardo. Ingat bahwa kita sekarang sedang belajar tentang penggunaan tanda titik. Berarti M. Mutardo ini adalah titik di M karena singkatan dan di titik di setelah Mutardo karena akhir kalimat. Dan rumah Nina berada di Jalan M. Mutardo karena ini pintu gerbang masuk di rumahnya ini. Jangan sampai nanti anak-anakku bingung. Misalnya ini rumah Tony, sebenarnya rumah Tony ada di mana? Apakah Jalan M. Mutardo? Apakah di Jalan apa ini? Gama? Atau di Jalan M. Yunus? Nah, bingung kan? Nah, supaya anak-anakku tidak bingung, saya kasih tahu saja. Kita berpatokan saja ini saja, jalan masuk di rumahnya. Berarti anggaplah kalau misalnya di rumah Tony ini masuk dari Jalan Muhammad Yunus, berarti nanti kalimatnya rumah Yunus terletak di Jalan M. Yunus. Ya. Jadi rumah Tony ya, rumah Tony terletak di Jalan M. Yunus. Ini karena pintu gerbangnya atau pintu keluar dari rumahnya adalah menuju Jalan Muhammad Yunus. Jadi Jalan Muhammad Yunus dari sini, ya, dari sini ke sini. Jadi ini jalan masuk di rumahnya, ya. Oke. Kemudian yang kedua, ini yang muatan matematika. Wah, ada jet lewat ya, ribut. Nina libur sekolah selama 14 hari. Berapa minggu Nina mendapatkan libur sekolah? Nina libur sekolah selama 14 hari. Kalau 14 hari ini kita konversi menjadi minggu, ada berapa minggu ini? Ingat, satu minggu sama dengan 7 hari. 7 hari sama dengan 1 minggu. Oke, kira sudah jelas ya. Kemudian selesai pembelajaran 3. Nah, karena pembelajaran 3 kita sudah selesai, berarti kita tanya dulu. Apakah anak-anakku sudah bisa menggunakan tanda titik dengan baik pada singkatan nama atau nama singkatan nama jalan? Apakah anak-anakku sudah bisa membuat karya 3 dimensi seperti tadi yang dari kulit jagung? Dan apakah anak-anakku bisa mengubah satuan waktu dari hari ke minggu? Kalau di pembelajaran sebelumnya kan kita dari minggu ke hari, sekarang dari hari ke minggu. Oke, sudah cukup ya untuk pembelajaran 3. Sekarang kita masuk di pembelajaran yang keempat. Apakah tujuan pembelajaran kita hari ini? Mari kita lihat. Yang pertama, anak-anakku diharapkan bisa membaca kalimat sederhana yang di dalamnya memuat aturan penggunaan tanda titik dengan lafal dan intonasi yang tepat. Jadi, aturan penggunaan tanda titik. Ya. Kemudian berikutnya masih mengkonversi waktu. Satuan waktu yang akan kita konversi, ya. Kemudian yang ketiga adalah ciri-ciri karya imajinatif 3 dimensi. Oke. Materi yang pertama, di sini ada dialog antara ayah dengan siapa ini, Nina ya. Oke. Ini pertama Nina yang bertanya, "Ayah, kapan kita berkunjung ke rumah nenek?" Nina rindu sekali kepada nenek. Ayahnya menjawab, "Iya, akhir pekan nanti kita ke rumah nenek." Terus Nina melanjutkan, "Benarkah ayah? Asik, pukul berapa kita ke rumah nenek?" Nah, dijawab, "Kita akan berangkat pukul 7.00 ya." "Baik, ayah." Nah, di sini anak-anakku perhatikan bahwa ternyata penggunaan tanda titik juga itu bisa kita gunakan di
untuk memisahkan antara jam dengan menit. Ya, di sini antara jam dengan menit. Jam 7.07.00 itu 07 adalah menunjukkan jam, dan 00-nya setelah titik itu adalah menunjukkan menitnya. Oke, selanjutnya kita akan membaca bacaan aturan mengendarai mobil pribadi. Nah, di sini ada bacaan. Ini bacaan sudah ditulis dengan tidak benar. Jadi sengaja ditulis tidak benar dengan tujuan untuk latihan bagi anak-anakku menentukan di mana sih sebenarnya seharusnya tanda titik itu digunakan. Karena sekarang kita sedang belajar tentang penggunaan tanda titik. Aturan mengendarai mobil pribadi. Nina bersama ayah dan ibu akan pergi ke rumah nenek. Ya, ingat penggunaan tanda titik yang diperhatikan ya. Rumah nenek terletak di Jalan Ayani. Ini huruf apa? Ini tanda apa? Setelah A ini adalah koma ya, bukan titik. Jadi seharusnya ini titik. Ini salah berarti ya. Kemudian sementara rumah Nina berada di Jalan M Mutardo. M Mutardo, M di sini tidak ada titik. Seharusnya ada. Berarti kalau kalimatnya ini benar, berarti di sini ada titik. Jalan juga, ini jalan tidak perlu ada titik. Kecuali kalau disingkat. Kalau JL berarti ada titik. Kalau sudah tertulis begini jalan, berarti tidak perlu ada titik lagi. Jadi titiknya ini seharusnya pindah di M. Oke, kemudian Nina bersama ayah dan ibunya naik mobil menuju rumah nenek. Mereka berangkat pukul 7.00. 07 titik. 00 baru titik lagi akhir kalimat. Jadi seharusnya di sini setelah 7 ada titik lagi. Mengendarai mobil pribadi ada aturannya. Saat berkendara, pengemudi dan penumpang wajib menggunakan sabuk pengaman. Pengemudi juga wajib mematuhi rambu lalu lintas. Dengan demikian, pengemudi dan penumpang dapat selamat sampai tujuan. Nina dan keluarga sampai di rumah nenek pada pukul 9.00. Nah, ini 9 lagi. 9 di sini seharusnya titik, bukan koma ya. Oke, saya kira sudah jelas sekali. Kalau ada yang kurang jelas, nanti ditanya lewat WA saja ya, atau di classroom kita. Ya. Dan nanti boleh juga, nanti video pembelajaran kita ini akan saya kirim masukkan di YouTube. Nah, bisa juga kita diskusi di situ. Nanti Bapak Guru akan pantau ya. Oke, kita lanjutkan sekarang berkreasi. Nah, lagi-lagi berkreasi. Membuat kreasi ini banyak ya di pelajaran ini, tapi ya tidak usahlah kita dulu ya. Kalau ada yang mau belajar membuat vas bunga seperti ini silahkan. Nanti kalau jadi, kalau cantik dikasih Bapak Guru. Oke. Nah, sekarang kita berhitung. Ya, mengulang lagi. Karena aku siapkan kalender ya, biar lebih jelas. Nina mengunjungi nenek 2 minggu yang lalu. Jika sekarang tanggal 24 Februari 2018, tanggal berapakah Nina mengunjungi nenek? Ingat 2 minggu yang lalu. Jadi kita menghitung mundur. Ya, untuk mengetahuinya kamu dapat melihat kalender. Nah, berarti kalendernya disiapkan ya. Tanggal 24 Februari 2018 jatuh pada hari Sabtu. Ingat, 1 minggu terdiri dari 7 hari. Di pembelajaran pertama kita belajar mengkonversi dari hari ke minggu, kemudian dari minggu ke hari. Oh, terbalik, dari minggu ke hari dulu, kemudian dari hari ke minggu, dan sekarang kita menghitung mundur menggunakan kalender dengan berpatokan pada minggu atau pekan. Ya, ini petunjuknya kita dapat menghitung mundur 14 hari dimulai dari tanggal 23 Februari. Jadi 2 minggu yang lalu jatuh pada hari Sabtu, tanggal 10 Februari. Ingat ya. Sekarang tanggal 24 ya. 2 minggu yang lalu dia mengunjungi nenek. 2 minggu yang lalu. Berarti kita menghitung mundur. Kita hitung sampai 2 minggu berarti 14 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
Oh, hilang. Kita ulangi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Berarti di sini tanggal 10 Februari ya. Jadi dia berangkat ke mengunjungi nenek pada tanggal 10 Februari. Oke. Nah sekarang tanggal berapa kamu lahir? Tanggal berapakah? 3 minggu sebelumnya. Jadi kalau ada yang lahir hari ini, untuk melihat tanggal berapa 3 minggu sebelumnya, ya hitung mundur. Silahkan dihitung sendiri ya. Oke, sekarang kita berlatih. Berikan tanda titik yang tepat pada kalimat berikut. Sekolah Yona ada di Jalan P. Ramora. Ingat, P itu adalah singkatan, berarti ada tanda titik. Remora itu adalah akhir kalimat, berarti ada tanda titik. Dan seterusnya, silakan kerja sendiri. 1, 2, oke. Nah, yang terakhir pertanyaannya. Untuk melihat apakah anakku sudah paham semua pembelajaran kita hari ini, sekarang kita lihat apakah bisa menggunakan tanda titik dalam kalimat. Kalau sudah, berarti sudah oke. Pembelajarannya tuntas. Kemudian yang kedua, membuat karya dari bahan alam. Sudah dipraktek belum? Ya silakan praktek sendiri ya. Kemudian menghitung waktu yang telah terlampaui berdasarkan soal cerita. Tanggal lahirnya sekarang berapa? 3 minggu sebelumnya tanggal berapa? Silakan dihitung sendiri. Ya, tadi sudah ada contohnya juga. Oke, anak-anakku sekalian, saya kira hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Dan akhirnya Bapak Guru kembali mengucapkan selamat belajar kepada anak-anakku sekalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan di rumah. Orang yang rajin belajar akan menuai hasilnya. Semakin banyak belajar, semakin banyak tahu, semakin pintar, dan insya Allah akan semakin mudah mencapai apa yang anak-anakku cita-citakan. Semangat terus, anak soleh dan soleha Bapak Guru. Kelas 2A selalu tertib ya dalam belajar, dan insya Allah akan menjadi anak-anak yang sukses di kemudian hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.